Dan berikutnya kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Yang pertama datang dari potret terkait kondisi terkini Israel dan Palestina di tengah perang yang terjadi antara Hamas dan militer Israel. Ya, sejak sepekan hantaman roket terlihat di langit kedua belah pihak. Dalam laporan Associated Press atau AP, roket dari jalur Gaza terlihat mengarah ke kawasan selatan Israel. Namun Israel menangkis sebagian besar serangan roket dengan perisai canggih yang bernama Iron Dome, yang memungkinkan roket jarak dekat yang dilemparkan tidak bisa menjangkau Israel. Roket juga akan diserang balik oleh rudal Iron Dome ini. Meski demikian, beberapa kali rudal Hamas berhasil menembus sistem tersebut dan sebelumnya peperangan antara Israel dan Hamas meletus pada 10 Mei 2021, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hamas membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang sedang beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ya, di informasi berikutnya wajib diperhatikan bagi Anda para pengguna kartu ATM ya. Jadi bagi Anda yang masih menggunakan kartu ATM berjenis magnetic stripe, ini Anda perlu segera menggantinya ke kartu chip sebab mulai tahun depan kartu ATM berjenis magnetic stripe tersebut tidak bisa digunakan. Dalam keputusan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 17/52 DKSP yang terbit pada 2015 silam, nasabah diberi waktu 4 tahun untuk mengganti kartu debit magnetic stripe ke kartu debit chip. Alasannya kartu debit chip ini lebih aman dari kejahatan di dunia maya. Sejumlah bank pun telah mengeluarkan jadwal pemblokiran kartu ATM magnetic stripe. Di antaranya adalah Bank Mandiri yang telah memulai program cleansing mandiri pada April lalu. Sementara BCA akan memblokir penggunaan kartu ATM magnetic stripe per 1 Januari 2022. Dan BRI menargetkan migrasi kartu bisa mencapai seluruhnya atau 100% per September 2021. Adapun nasabah dapat melakukan penukaran kartu di kantor cabang bank terdekat. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun juga KPK Novel Baswedan kembali buka suara terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial atau bansos yang nilainya ditaksir mencapai 100 triliun rupiah. Meski demikian, Novel menyatakan kasus ini memerlukan penelitian lebih lanjut lagi, tidak menutup kemungkinan kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar. Novel mengatakan KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terkait kasus bansos COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun kasus serupa juga kerap terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut lagi. Ya, informasi terakhir datang dari kabar terkait IPO jumbo dari duet unicorn tanah air Indonesia yaitu Gojek dan juga Tokopedia ya alias Goto. Namun sayang rupanya excitement dari IPO jumbo ini masih belum mampu nih menarik hati investor kawakan tanah air Lo Keng Hong. Lo Keng Hong menilai perusahaan teknologi dinilai memiliki valuasi yang sangat tinggi, tidak sejalan dengan kinerja perusahaan yang masih merugi. Dalam sebuah video, Lo Keng Hong memperkenalkan diri sebagai investor yang konservatif dan masih melihat kinerja fundamental perusahaan sebagai landasan untuk berinovasi. Ia pun mengaku enggan membeli perusahaan yang valuasinya besar dan perusahaan yang masih merugi. Selain itu, dalam 20 tahun terakhir, ia pun mengaku sudah tidak lagi membeli saham-saham baru yang melakukan IPO karena dinilai mahal. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.